Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muwardi SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kemas. Sebelum itu, perkenalkan saya Salsana Nabila Rahma dengan NIM 2186206132 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Baik, di slide selanjutnya yaitu pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang yang berisi tentang isu, desain, dasolan, dan kebaharuan. Pada isu latar belakang yang terdapat di penelitian ini adalah pendidikan menjadi sarana meningkatkan derajat manusia. Guru memiliki peran dominan dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan menciptakan situasi yang efektif dan menarik. Lalu selanjutnya ada desain, yaitu bisa dikatakan dengan fenomena aktual. Berdasarkan hasil penelitian, hasil belajar PKN siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 cukup rendah. Hanya 40% siswa mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM pada semester 1 tahun ajaran 2016-2017. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah bersifat hafalan, sehingga siswa pasif dan pembelajaran menjadi membosankan. Siswa kurang didorong untuk berpikir kritis dan kreatif, serta tidak memahami materi secara mendalam karena minimnya aktivitas eksplorasi mandiri. Lalu selanjutnya ada dasangan atau fenomena ideal, yaitu pembelajaran PKN idealnya mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan aktif sesuai tujuan yang tercantum dalam Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006. Metode pembelajaran yang digunakan berpusat pada siswa, dengan melibatkan mereka secara aktif untuk mengeksplorasi informasi dari berbagai sumber belajar. Hasil belajar siswa memenuhi KKN dengan pemahaman mendalam dan kemampuan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Lalu selanjutnya ada kebaruan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran Information Search, fokus pada tema globalisasi, pendekatan Student-Centered Learning dalam PKN, kontribusi pada peningkatan pemahaman praktis PKN di sekolah dasar. Di sini selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, ada pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarahkan pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Sedangkan yang kelima, yang terakhir itu adalah rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Lalu selanjutnya ada pembatasan masalah, yaitu ada dua. Penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua adalah peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information. Lalu di sini ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search.
Selanjutnya, ada manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu ada teoritis dan praktis. Manfaat penelitian teoritis yaitu penelitian ini dapat dikembangkan untuk pembelajaran lain dengan metode information science pada faktor-faktor penyebab masalah yang relevan dalam pengembangan pembelajaran PKN. Sedangkan manfaat penelitian praktis yaitu satu bagi siswa, menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Sedangkan manfaat bagi guru yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Dua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber belajar yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Selanjutnya bagi sekolah, satu, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Baik, selanjutnya masuk pada bab 2 yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. Di sini landasan teorinya adalah tinjauan hasil belajar PKN. Yang pertama akan membahas tentang belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Di sini berdasarkan para ahli yaitu Siregar dan Nara 2010, Hamalik 2015, Piaget dalam penelitian Siregar dan Nara 2010, Gagne dalam penelitian Purwanto 2014. Lalu selanjutnya ada pengertian dari hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah hasil belajar tersebut sangat penting diketahui oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat penilaian baik melalui tes maupun non-tes. Hal ini berdasarkan hasil dari para ahli yaitu Surjana 2009, Dimyati dan Mujiono 2013, Purwanto 2013, Suprijono 2015, Nuraini dan Faturrahman 2016, Suprijono 2014, dan Slameto 2015. Lalu selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan atau bisa dikenal dengan PKN. PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat SD sampai tingkat lanjut. PKN juga sebagai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Lalu, hasil belajar PKN yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Kemampuan ini ditandai dengan siswa dapat mengingat materi, memahami demokrasi, bersikap peduli, serta menjadi warga negara yang demokratis, kritis, dan partisipatif dalam pencaturan global. Hal ini berdasarkan dari para ahli Susanto 2013, Winata Putra dalam penelitian Winarno 2013. Lalu selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatukan berbagai aspek kehidupan dunia yang didorong oleh kemajuan teknologi, meski membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi. Globalisasi juga memunculkan dampak negatif seperti memudahnya budaya lokal. Untuk itu, diperlukan sikap bijak dengan melestarikan budayanya, mencintai produk lokal, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Lalu di sini ada metode pembelajaran information science. Di sini kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai. Metode ini membantu kegiatan belajar mengajar berjalan teratur sesuai prosedur. Pembelajaran aktif atau active learning melibatkan teknik seperti resume kelompok atau grup resume, debat aktif atau active debat, kuis kelompok atau tim kuis, mencari informasi atau information research, dan lainnya. Hal ini berdasarkan dari para ahli Hamzah dan Nurdin 2011, Suryono dan Haryanto 2011, Nuraini 2016.
Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran information sharing. Di sini pengertiannya adalah metode information sharing merupakan model pembelajaran aktif yang cocok untuk materi padat, monoton, dan membosankan. Materi dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku teks, artikel, atau internet. Tujuan metode ini adalah mendorong siswa menjadi lebih aktif daripada hanya mendengarkan penjelasan guru, sehingga memberikan dampak positif dalam memahami materi. Hal ini berdasarkan hasil dari para ahli yaitu Silberman 2013, Zaini dan kawan-kawan 2004, Amri 2015, Warsono 2012, dan Siregar dan Nara 2010. Lalu di sini ada karakteristik anak usia sekolah dasar, yaitu karakter siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentan usia antara 9 sampai dengan 10 tahun yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek peristiwa nyata. Lalu di sampingnya terdapat penelitian yang relevan. Di sini terdapat dua penelitian yang relevan. Yang pertama dari Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga Jogja yang berjudul Penerapan Strategi Information Science sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta dulu. Hal ini adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah terdapat pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas. Yang membedakannya adalah perbedaan yang terdapat pada kelas yang digunakannya. Ipung menggunakan kelas 5, sedangkan peneliti menggunakan kelas 4. Lalu fokus pada pelajarannya juga terdapat perbedaan. Ipung Purnamasari, fokus pelajarannya yaitu pada IPS, sedangkan peneliti kepada pelajaran PKN. Lalu di sini yang kedua ada munasikah, yaitu dari Iain Walisono yang berjudul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada Materi Pokok Kandungan Surat An-Nasr melalui strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Di sini terdapat persamaan dan perbedaannya juga. Persamaannya itu sama-sama menggunakan metode penelitian tindakan kelas, dan kelas yang digunakan juga sama-sama kelas 4. Lalu di sini perbedaan terdapat pada fokus pelajarannya. Fokus pelajaran yang digunakan pada munasikah yaitu Al-Quran Hadis, sedangkan yang digunakan oleh peneliti adalah PKN. Di slide selanjutnya terdapat kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Di sini terdapat gambaran dari kerangka berpikir. Bisa dilihat dengan baik bahwa pembelajaran PKN di kelas cenderung monoton karena penggunaan metode konvensional yang membuat siswa pasif, suasana membosankan, dan hasil belajar siswa rendah. Lalu metode information search juga mendorong siswa aktif mencari informasi dari berbagai sumber secara kolaboratif, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar PKN siswa. Lalu hipotesis tindakan. Di sini penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu selanjutnya di sini pada bab 3 yaitu metode penelitian, terdapat pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK sendiri merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Pada penelitian ini juga menggunakan PTK, model kinis, dan MC Taggart yang membentuk spiral yaitu 1. Perencanaan, 2. Tindakan, 3. Pengamatan, 4. Refleksi, dan kembali lagi ke perencanaan seperti gambar di sampingnya. Bisa kita lihat dengan baik-baik. Lalu selanjutnya, kehadiran dan peran peneliti di lapangan, yaitu berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat atau observer, 1 observer guru kelas 3, 2 observer guru kelas 4.
Dua observer guru kelas 4 ini, yang satu mengamati tindakan siswa dan satu mengamati tindakan guru. Sedangkan tempat dan waktu penelitiannya adalah tempatnya adalah di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Waktunya itu dari bulan September 2015 sampai Juni 2016. Lalu selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Ada hasil belajar PKN, definisi konseptualnya, hasil belajar PKN mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kemampuan ini ditandai dengan pemahaman siswa terhadap materi tata cara demokrasi, kepedulian sosial, serta kesiapan menjadi warga negara yang demokrasi, kritis, dan partisipatif dalam konteks lokal maupun global. Hal ini juga terdapat definisi operasional, yaitu hasil belajar PKN diukur melalui skor pemahaman siswa mengenai globalisasi, termasuk dampak positif dan negatifnya, pengaruhnya dalam kehidupan, serta misi kesenian Indonesia dalam kebudayaan internasional dengan menggunakan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisis C4. Berikut terdapat kisi-kisi instrumen hasil belajar PKN kelas 4 yang bisa kita lihat dengan seksama, bahwa instrumen dalam penelitian ini juga kita akan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas sendiri menggunakan poin biserial dengan rumus seperti gambar di sini. Lalu uji reliabilitas menggunakan rumus Gude dan Richardson KR20. Bisa dilihat dengan seksama. Lalu selanjutnya ada metode information search. Di sini ada definisi kontekstual. Metode information search adalah salah satu bentuk pembelajaran aktif yang dirancang untuk materi yang padat dan membosankan. Dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi, metode ini mendorong siswa lebih aktif dalam proses belajar, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dibandingkan hanya mendengarkan pengajar. Lalu definisi operasional. Di sini, metode information search adalah pendekatan pembelajaran aktif yang menekankan pada konstruksi pengetahuan, kerjasama, inisiatif, dan tanggung jawab siswa. Ketercapaian metode ini ditentukan oleh pelaksanaan langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Lalu yang terakhir ada indikator keberhasilannya, yaitu indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini mencakup dua aspek utama. Satu, hasil belajar siswa meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa mencapai nilai lebih dari KKM 75, dan dua, yaitu tindakan dikategorikan berhasil apabila 100% proses pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah direncanakan. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama terdapat tes, yaitu tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda. Lalu yang kedua ada observasi, yaitu pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Lalu selanjutnya ada catatan lapangan, yaitu catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Lalu selanjutnya di sini ada teknik analisis data, yaitu menggunakan model Mills-Habermas, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, lalu pada tahap reduksi data, yaitu memilah data penting atau relevan. Lalu selanjutnya ada penyajian data, yaitu sajian data deskriptif, bisa berupa narasi, visual, gambar, dan tabel. Lalu pada tahap selanjutnya adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, atau menyimpulkan dari hasil yang telah disajikan. Lalu selanjutnya di sini ada keabsahan data. Pada keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi terbagi menjadi tiga. Triangulasi sumber,
triangulasi waktu dan triangulasi teknik. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, yaitu teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data atau meningkatkan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, tempat observasi, dan dokumentasi. Lalu selanjutnya ada desain dan produk penelitian. Di sini menggunakan 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Pada siklus pertama, yaitu menyusun rencana pembelajaran, mengembangkan RPP, bahan bacaan, metode LKS, dan menyusun alat evaluasi. Refleksinya menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus 2. Lalu pada siklus 2, yaitu merancang RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isinya. Lalu refleksinya menyusun perencanaan untuk siklus 3 dan membuat RPP. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.